Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas hasil sebuah penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, dan Prevalensi Stunting terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini penting karena IPM atau Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator utama untuk menilai sejauh mana kualitas hidup masyarakat di suatu tempat daerah telah berkembang. IPM tidak hanya berbicara soal ekonomi, tetapi juga mencakup 3 dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan juga standar hidup yang layak. Latar belakangnya ialah Sumatera Utara merupakan provinsi dengan dinamika pembangunan yang kompleks. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi berlangsung cukup stabil setiap tahunnya. Namun di sisi lain masih terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah, ditambah dengan tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan prevalensi stunting di sejumlah wilayah. Stunting misalnya mencerminkan masalah gizi kronis pada anak yang dapat berdampak panjang terhadap kemampuan belajar dan produktivitas masa depan. Sementara itu, kemiskinan dan pengangguran langsung berkaitan dengan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang menjadi pilar utama pembangunan manusia. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara. Data mencakup 33 kabupaten dan kota selama periode 2013 hingga 2022. Analisis ini dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda, di mana variabel dependen adalah IPM dan variabel independen terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka atau TPT, tingkat kemiskinan, prevalensi stunting. Lalu dari hasil temuan kami, hasil analisis menunjukkan bahwa yang pertama, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan nilai koefisien plus 0,221 dan nilai signifikasi 0,042. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin meningkat pula IPM-nya. Lalu yang kedua, TPT atau tingkat pengangguran terbuka menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan secara statistik. Jadi, hal ini bisa disebabkan oleh tingginya sektor informal yang bisa tercatat secara resmi. Lalu yang ketiga ada tingkat kemiskinan, berpengaruh negatif dan sangat signifikan terhadap IPM dengan koefisien minus 0,381 dan nilai signifikan 0,000. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan adalah hambatan utama dalam pembangunan manusia. Lalu yang terakhir ada prevalensi stunting, juga menunjukkan pengaruh negatif tetapi tidak signifikan secara statistik dalam jangka pendek. Namun dari perspektif kebijakan, stunting tetap perlu mendapatkan perhatian serius karena dampaknya jangka panjang. Secara umum, hasil ini menegaskan bahwa pembangunan manusia tidak cukup hanya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi dampaknya akan lebih terasa jika dibarengi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan status gizi masyarakat. Kemiskinan berpengaruh besar karena berkaitan langsung dengan dimensi pengeluaran per kapita dan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Adapun pengangguran tidak signifikan karena banyak penduduk bekerja di sektor informasi yang tidak tercatat dalam data resmi. Sedangkan stunting, meski tidak signifikan secara statistik dalam model ini, tetap menjadi indikator strategis untuk membangun generasi yang sehat dan produktif. Jadi kesimpulan dari paper ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang kami baca, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan adalah 2 faktor yang berpengaruh signifikan terhadap IPM. TPT dan stunting tidak signifikan secara statistik, tapi tetap perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan jangka panjang. Diperlukan pendekatan yang terintegrasi menyasar akan persoalan pembangunan manusia, seperti kemiskinan multidimensi dan gizi buruk. Jadi saran dan kebijakannya ialah yang pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi belanja publik di sektor pendidikan dan kesehatan. Dan yang kedua yaitu program penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara multidimensi, tidak hanya dengan bantuan ekonomi, tetapi juga akses pendidikan dan kesehatan. Lalu yang terakhir yaitu penanganan stunting harus ditingkatkan terutama di daerah dengan IPM rendah, dengan perluasan intervensi gizi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Oke, baik, penutup dari penelitian kami ini memberikan gambaran jelas bahwa pembangunan manusia bukan hanya soal angka ekonomi, tetapi soal kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dengan strategi yang tepat dan fokus pada akar masalah sosial, Sumatera Utara dapat meningkatkan IPM secara merata dan berkelanjutan. Oke, terima kasih telah menyimak video ini.
Semoga bermanfaat. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.